Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Ahmadani dengan NIM 24821201150 yang dari jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Yang terhormat selaku dosen pengampu mata kuliah Maqasid Syariah, Bapak Ahmad Otong Bustomi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai metode penerapan klasifikasi Maqasid Syariah yang meliputi pengertian, metode penetapan, serta klasifikasi Maqasid Syariah menurut para ulama. Pembahasan ini penting karena Maqasid Syariah merupakan landasan utama dalam memahami tujuan dari hukum Islam. Secara bahasa, Maqasid Syariah berasal dari kata maqasid yang berarti tujuan, dan syariah yang berarti hukum dan aturan yang ditetapkan oleh Allah. Dengan demikian, maqasid syariah dapat diartikan sebagai tujuan-tujuan yang hendak dicapai dan ditetapkan hukum Islam. Tujuan utama syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Para ulama menegaskan bahwa seluruh hukum Islam tidak pernah terlepas dari tujuan yang baik. Imam Asy-Syatibi menyatakan bahwa hukum Islam diturunkan semata-mata untuk kepentingan dan kesejahteraan manusia. Inti dari kemaslahatan tersebut tercantum dalam 5 tujuan pokok syariat, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, dan menjaga keturunan. Dan satu lagi menjaga harta. 5 unsur ini dikenal sebagai ad-daruriyat al-khams dan menjadi pondasi utama dalam setiap penetapan hukum Islam. Selanjutnya, untuk mengetahui tujuan dari suatu hukum, diperlukan metode penetapan maqasid syariah. Metode ini digunakan oleh para ulama dalam menggali maksud dan tujuan syariat dan dari Al-Quran dan hadis. Menurut Imam Izzuddin Adissalam, setiap perintah dan larangan dalam syariat mengandung maqasid. Setiap perintah selalu mengarah pada kemaslahatan, sedangkan setiap larangan bertujuan untuk mencegah kerusakan dan kemudaratan. Selain itu, beliau menekankan pentingnya memperhatikan tingkatan maslahat, karena tidak semua maslahat berada pada level yang sama. Ada maslahat yang harus diprioritaskan karena dampaknya lebih besar terhadap kehidupan manusia. Imam Izzuddin juga menegaskan bahwa dalam menetapkan maqasid syariah, dalil syar'i harus didahului daripada logika akal. Meskipun suatu hukum terkadang sulit dipahami secara rasional, namun selama ia bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, maka hukum tersebut diyakini mengandung maslahat bagi manusia. Sementara itu, menurut Nuruddin Al-Hadimi, metode penetapan maqasid syariah dapat dilakukan melalui 2 cara utama, yaitu menggali secara langsung dari nas Al-Quran dan Sunnah, serta menarik kesimpulan dari tujuan-tujuan umum syariat yang bersifat pokok dan pelengkap. Setelah memahami metode penetapannya, maqasid syariah juga diklasifikasikan oleh para ulama. Salah satu pembagian yang paling terkenal adalah pembagian menurut Imam Asy-Syatibi. Beliau membagi maqasid syariah menjadi 2 bagian besar, yaitu tujuan Allah sebagai pembuat syariat dan tujuan manusia sebagai pelaksana hukum. Tujuan Allah dalam menetapkan syariat pada dasarnya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan ini dibagi dalam 3 tingkatan. Tingkatan pertama adalah daruriyat, yaitu kebutuhan primer yang sangat mendasar. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka kehidupan manusia akan rusak, baik di dunia maupun di akhirat. Contohnya adalah pelindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Tingkatan kedua adalah hajiat, yaitu kebutuhan sekunder yang berfungsi untuk menghilangkan kesulitan dalam kehidupan. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka manusia tidak sampai mengalami kerusakan, namun akan merasakan kesempitan dan kesulitan. Dan tingkatan yang terakhir yaitu tahsiniyat, yaitu kebutuhan tersier yang berfungsi untuk menyempurnakan kehidupan manusia, baik dari segi akhlak, etika, maupun keindahan. Kebutuhan ini bersifat pelengkap dan penyempurna dari 2 tingkatan yang sebelumnya. Selain itu, selain tujuan Allah, Imam Asy-Syatibi juga menjelaskan tentang tujuan mukallaf, yaitu tujuan manusia dalam menjalankan hukum Islam. Menurut beliau, setiap perbuatan manusia harus dilandasi dengan niat yang sesuai dengan tujuan syariat, bukan semata-mata mengikuti hawa nafsu. Apabila tujuan manusia selaras dengan tujuan syariat, maka perbuatannya dinilai sah dan dinilai sebagai ibadah. Selain Imam Asy-Syatibi, Imam Al-Ghazali juga mengklasifikasikan maqasid syariah ke dalam 3 tingkatan yang sama,
yaitu daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Namun Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa maqasid daruriyat merupakan tingkatan yang paling utama dan yang paling kuat untuk dijadikan dasar dalam menetapkan hukum Islam karena berkaitan langsung dengan kelangsungan hidup manusia dan agama. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa maqasid syariah merupakan ruh dari hukum Islam. Dengan memahami maqasid syariah, hukum Islam dapat diterapkan secara adil, fleksibel, dan relevan dengan perkembangan zaman, tanpa keluar dari tujuan utama syariat, dan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan. Mungkin sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.